One, two, three. Teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini agak berbeda nih. Aku mau melakukan swab antigen yang nasal ke diri aku sendiri, dan aku mau sekalian kasih lihat ke kalian nih gimana sih aku melakukannya swab antigen mandiri. Dan sebenarnya ini tidak disarankan untuk kalian melakukan sendiri sebenarnya, apalagi kayak bareng teman-teman terus kalian main tes-tesan gitu, jangan, karena kan kita nggak pakai APD yang proper. Jadi takutnya malah saling menularkan, bukannya tes malah saling menularkan gitu. Dikhawatirkan sih seperti itu. Plus kalian tahu sendiri kan, rongga hidung orang itu pasti berbeda-beda. Nggak semuanya itu lurus bentuknya, dan kalau misalnya dia belok atau segala macem, hanya profesional medis atau operator yang sudah di training yang akan tahu gitu. Jadi banyak banget sebenarnya tuh kayak yang ditakutkan tuh, misalnya berdarah hidungnya atau ngambilnya nggak benar, jadinya malah hasilnya jadi negatif padahal positif kayak gitu. Menurutku kalau misalnya kalian udah kepepet, misalnya kalian udah bergejala positif nih kira-kira, dan kalian nggak mau nularin orang lain, atau kalian sedang isolasi mandiri di rumah, ini menurut aku perlu sih. Jadi kalian ada gambaran kalian itu positif atau tidak gitu, dan di sini pun ditulis di cara pakainya gitu. Kalau ini tidak seakurat PCR guys, jadi harus diingat ini nggak bisa mewakili dan seakurat si PCR itu, jadi ini beda gitu. Apalagi virus yang masih sedikit ini itu tidak terdeteksi kayak gitu. Cuman kalau kalian udah kepepet dan kalian nggak mau nularin nih orang sekitar, kalian bisa lakukan ini gitu ya. Aku pakai di sini swab antigen yang nasal swab aja, yaitu yang dari hidung aja. Jadi kan ada juga yang dari hidung dan tenggorokan. Kalau ini yang hidung doang. Kenapa aku pilih itu? Kayaknya lebih, langkahnya lebih sedikit aja. Jadi aku pakai yang ini, yang Taisan Indonesia, yang nasal ya guys. Ini nasal swab, jadi dari hidung aja. Ini tuh dapetnya 25 tes kaset, 25 extraction tubes, terus ada sterilized swabs itu 25 juga. One workstation tuh kayak apa, buat taro tabungnya gitu. Jadi yang dipakai itu ini. Jadi ini tuh penyeka untuk mengambil spesimen atau lendirnya, dan ini sekali pakai ya guys, sekali pakai. Kalian harus ingat jangan diulang gitu. Ini satu kali pakai aja, jadi ditutup nih sebelum dipakai, jadi nggak boleh dibuka. Juga aku pakai kasetnya. Kaset itu untuk taruh spesimennya gitu, ditetesin gitu spesimen atau lendirnya di sini nanti, dan ini juga nggak boleh dibuka sebelum mau dipakai. Dan di sini ada expirednya ya, tuh expirednya tahun dan bulannya. Ini cairan reagennya, jadi untuk nanti dikocok sama spesimen atau lendirnya itu. Nanti udah bereaksi baru ditetesin ke kaset yang tadi. Reagen itu cuma perlu satu aja ya guys. Ini tabungnya untuk taruh spesimennya, juga ada tutupnya, tapi ini nggak bener-bener ketutup ya, ujungnya itu kayak berlubang gitu. Nanti untuk ditetesin ke kasetnya kayak gini, tuh ditetesin. Dan ini juga harus dalam keadaan steril ya teman-teman, jadi nggak boleh kotor gitu. Ini guys, ini dari kertas aja sih, cuma berlubang-lubang gitu. Jadi ini memudahkan kalian untuk taruh tabung yang tadi. Ini kan tabung nih, nanti bakal ditaruh di sini kayak gini gitu. Jadi dia nggak jatuh-jatuh, karena tuh ini kan bagian atasnya itu berlubang teman-teman. Jadi nggak boleh kalian miringin gitu. Jadi ada ini ya, ini tadi. Terus ada ini 2, ada ini 3, terus ada tempatnya supaya berdiri tegak ya, paling enggak dia nggak tumpah karena kan ujungnya itu berlubang ya guys. Nah pertama-tama kasetnya ini aku buka dulu.
tangannya harus bersih ya guys. Walaupun harusnya propernya kan dia pakai glove lagi ya, tapi karena swab antigen di rumah, ya kita dengan alat seadanya aja. Dan ini aku ulangin lagi, kalau kepepet baru tes, kalau enggak lebih baik ke profesional medis atau ke pokoknya tempat-tempat yang memang sudah disertifikasi. Oke? Jadi guys, ini kalau aku bukanya tuh dari belakang. Kenapa? Karena supaya aku nggak kena kayak kapasnya gitu. Nah, tangkainya kayak gini. Jadi bukan dari yang ada kapasnya. Nih, aku bukan dari sini. Jadi dari sini. Karena kenapa? Nanti kalau misalnya mau dibalikin lagi, mau dibuang, kayak gini aja. Gitu, nggak kena tangan kamu. Dan ini juga tetap bersih kapasnya ini. Ini tabungnya, kalian buka reagennya dulu. Ini reagennya ya guys. Satu aja cukup. Bukanya kayak gini. Diputer aja sih tuh sampai dia putus. Kayak gini ya. Udah kayak gitu. Tabung yang tadi nih kita ambil. Nah, tabung yang ini kita isi. Tetesin semua sampai habis ya. Kira-kira seperti ini. Ini kalian tutup, terus letakkan kembali di tempat yang tadi. Yang ini. Ya tuh yang aku baca, kepalanya itu harus dimiringin 70 derajat gitu. Kayak gini. Nah, kayak gini, terus baru kita masukin. Nah, ini ya. Ini ya. Aku coba ya. Jadi kepalanya itu katanya dimiringin 70 derajat, terus dimasukin perlahan 2,5 cm guys, terus digoyang-goyang kayak gini. Nah, kalau misalnya udah cukup, itu cukup satu lubang hidung aja katanya. Tapi kalau misalnya masih kurang, bagian sebelahnya nih juga diusap juga guys, gitu. Ini aku coba ke sebelah lagi ya, biar kalian lebih mudah-mudahan jelas. Ini kepalanya jangan goyang-goyang, jadi nggak terlalu sakit. Dan aku sih selalu kalau abis tes ini pasti kayak agak berair matanya gitu, cuma nggak apa-apa lah. Ya kan? Nah, kayak gini, kira-kira gini nih, kayak ada gumpalan tuh di ujung. Nah, ini nanti kita masukkan ke tabung yang tadi udah kita isi reagen. Ini ya. Sorry ya sambil berkaca-kaca. Nah, kita langsung masukkan ke tabung. Ini ya guys. Masukin, terus katanya diputar kayak sebanyak 5 kali dan kayak bener-bener ditekan-tekan ke dinding-dindingnya gitu. Ini diputer-puter gitu ke dindingnya sebanyak 5 kali. Terus pas mau diangkat nih, ini tuh kayak di pinggir gitu, jadi nggak ada yang tersisa cairannya, jadi nggak netes-netes. Nah, ini gunanya kalau tempatnya tadi nih ya yang aku bilang itu, jadi langsung masukin kayak gini, enak kan tuh. Jadi tinggal dibuang nanti kayak gini ya. Yang tadi itu ditutup lalu dibiarkan selama 1 menit. Nah, di sini ya guys, 1 menit ditunggu aja. Saranin sebelum dilakukan itu disediain semua dulu alat-alatnya, jadi kalian gampang untuk aplikasiinnya kayak gitu ya. Terus ini kita tunggu 1 menit sambil aku cerita sedikit. Jadi itu sebenarnya komplikasinya banyak, atau kalau misalnya kalian tesnya sembarangan kayak gitu. Karena kan ini hidung ya, hidung itu kan bentuknya bervariasi. Sekali lagi tuh ya kan, udah bervariasi. Terus nanti misalnya kalian tesin teman kalian terus taunya sakit atau gimana, nanti dia jadi marah ya kan sama kamu, misalnya kayak gitu. Jadi tidak disarankan pokoknya, kecuali kalian
sedang isolasi mandiri di rumah. Nah, itu kan kalian kadang harus pengen tahu kan, ini kira-kira gimana nih hari ini, progresnya udah negatif atau belum. Nah, ini sih boleh juga sih, karena isolasi mandiri kan kalian di rumah aja, maksudnya di satu ruangan aja, nggak kemana-mana, supaya nggak nularin orang lain ya kan. Nah, kalian boleh deh gunakan ini sebagai indikator apakah kalian udah membaik atau belum, misalnya kayak gitu. Cuman nggak bisa diandalkan 100% ya, karena di sini di alatnya sendiri ditulis ini bukan diagnosis kayak sebagai salah satu-satunya alat diagnosis utama gitu. Ini kan namanya kaset guys. Nanti kan ini tuh kayak ada tempat nama gitu, kalian bisa kasih nama tuh. Sini bisa kalian tulis pakai spidol permanen, kalian tulis nama kalian misalnya di sini. Tapi kan karena sendirian doang, aku tesnya ya aku rasa nggak perlu deh tes nama gitu. Nah, ini nanti di lubang kecil ini nanti kalian akan teteskan itu, ini sebanyak 3 tetes aja, 3 tetes dari sini. Ini setelah 1 menit ya guys, setelah 1 menit ini ditetesin kayak gini, 1, 2, 3. Dah, hasilnya bisa ditunggu selama 15 menit. Terus katanya hasil yang udah terlalu lama itu udah nggak akurat, jadi nggak usah dibaca lagi gitu. Ini setelah ditetes 3 tetes, ditaruh aja di bidang datar. Guys, ini setelah 15 menit hasilnya bisa dibaca seperti ini. Dan kalau misalnya berhasil dia garisnya di C, kalau misalnya fail dia di T kayak gitu. Dan kalau misalnya negatif itu garisnya 1 ya, seperti ini. Kalau misalnya positif itu garisnya ada 2, terus bisa juga dia 1 jelas 1 samar, itu biasanya udah positif gitu. Sekian dulu hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe channel aku supaya aku makin semangat buat konten lainnya buat kalian, yang pastinya aku usahain yang bermanfaat dong. Oke? Dan share ke seluruh sosial media kalian, siapa tahu ada yang perlu info ini. Oke? Thanks for watching dari awal sampai akhir. Oke deh, bye-bye.